persepsi orang sebetulnya melihat desa itu sebagai belum kota sehingga harus dikotakan. Seolah-olah ada pemahaman bahwa kesejahteraan itu hanya ada di kota dan kalau desa ingin sejahtera dia harus menjadi kota. Saya agak menyaksikan itu karena desa menurut saya memiliki hal-hal yang sudah baik, jauh baik, lebih baik dari yang di kota dan tidak perlu menjadi kota atau dipaksa menjadi kota. Sehingga untuk mencari ungkapan yang modern secara arsitektural mesti juga dicari apa yang khas desa. Saya sering guyon mengatakan bentuk-bentuk ini adalah untuk merayakan kendesoan begitu. Tapi itu ada nilai-nilai yang baru tentang kenyamanan dan kedekatan dengan alam dan ya kalau orang mengkaitkan sekarang dengan green architecture atau green design dan makanya menurut saya merasa in line dengan itu bahkan lebih maju. Pak Eko, apa kabar? Baik, Mas Wisnu. Ya. Kita ketemu lagi di tempat yang saya nggak tahu kayak terpanggil terus kalau ke Jogja mesti pengen ke sini. Nggak hanya pengen ketemu Pak Eko tapi menikmati suasananya ini. Ya, panggilan alam itu. Pak Eko bisa kemudian memilih untuk stay di sini atau di sekitar ini, apa yang membuat Pak Eko? Sebenarnya kebetulan ya. Ketika itu kami tinggal di Jogja, di pinggiran kota Jogja itu sudah 30 tahun lah kira-kira, tahun 88. Oh, sampai 30 tahun kemudian. Ya dulu di pinggir sawah gitu. Tiba-tiba sekarang lama-lama ya sudah jadi penuh di perumahan yang padat itu. Istri saya merasa kok kurang nyaman lagi ya. Dia senang tanam-tanam gitu. Lalu ya udah coba kita cari ke pinggir gitu. Pilihannya Kulon Progo. Kenapa Kulon Progo? Yang relatif tanahnya masih murah dan agak sepi. Kalau Sleman kan mahal ya. Kalau Bantul mungkin juga sudah mulai ya mahal juga gitu. Gunung Kidul atau Kulon Progo. Di Gunung Kidul kayaknya terlalu jauh karena harus lewat ya. Nah pilihannya Kulon Progo. Kita sebenarnya cari-cari di sekitar Sentolo pada waktu itu ada teman yang ke sana. Di sana juga kita mengunjungi begitu. Tapi lalu ada dengar ada rencana airport dan seterusnya gitu. Jadi kayaknya enggak nanti jadi kasus yang ya cepat padat lagi gitu. Ya sudah pindah ke sini. Kebetulan dapat tanah di Desa Kedondong dekat dengan sini. Itu 7 tahun yang lalu. Ya tanahnya agak di pinggiran desa menghadap tanah kas desa seperti itu. Ya kita mulai pelan-pelan mengembangkan yang di situ dengan mindah struktur-struktur lama, bangunan lama gitu. Ya gitu berproses terus seperti gitu. Ya. Nah untuk kemudian berproses dan aktivitas yang Pak Eko sebelumnya ikut berproses ke situ juga? Belum sebetulnya. Pada awal-awal ya masih mondar-mandir, kuliah pada waktu itu masih harus datang di kelas gitu, jadi 40 menit ke Jogja dan balik lagi ke sini gitu. Untung ada pandemi. Untung ya buat keuntungan ya. Keuntungan dalam arti tidak harus pergi-pergi dan desa lebih memberikan rasa aman ya waktu itu. Ya, terbukti juga sih sebenarnya. Ya. Ya karena sepi, bersinggungan dengan orang lebih terbatas ya. Gitu. Ya. Dan membuat suasana pandemi itu lingkungan di desa kayak justru menghidupi. Desa lebih rileks ya karena orang desa lebih fisiknya lebih sehat juga gitu karena kerja fisik. Nggak usah disuruh berjemur karena tiap hari sudah berjemur di sawah seperti pasti otomatis ya pagi. Jadi semua anjuran kesehatan sudah dilakukan gitu ya. Ya menjaga kondisi hati senang dan banyak olahraga sudah dilakukan semuanya. Pak Eko mengikuti ritme itu juga pagi ikut berjemur dengan aktivitas fisik. Fisik dalam artian nyapu, saya nyapu gitu. Nah hal yang menarik yang saya pelajari di desa itu, desa ini sangat sederhana dan
Kalau kita memutuskan sudah tinggal di desa, ya lifestyle-nya mesti menyesuaikan orang desa. Di desa itu tidak punya pembantu seperti yang Hidup di teman-teman urban di atau di kota, kota. ya seperti gitu. Jadi kita harus melakukan apa-apa sendiri seperti tetangga-tetangga yang lain, Masuk tadi itu. termasuk menyapu. Itu kayak kalau saya lihat di Instagramnya Pak Eko, kalau pagi itu kan kayak momen untuk kayak apa ya? Meditasi, Betul. kesadaran, dapat sesuatu yang Sangat asik. menyenangkan untuk saya. Selain nyapu, ya kita Gerak mengenal lingkungan, melihat irama alamnya, dan mencoba merubah pola pikir yang daun kering itu bukan sampah sebetulnya. Oh, oke. Karena pohon itu memiliki iramanya sendiri dan tidak pernah menganggap daun itu sampah. Siapa yang menganggap daun itu sampah? Hanya manusia saja seperti itu. Ya, saya mencoba dengan itu sambil belajar mengakrabi itu, mencoba membuat sesuatu Dengan daun-daun dengan yang daun itu. dianggap sampah itu. Nah, sehingga sedikit menggeser pemaknaan daun itu bukan sampah tapi art materials gitu Ya, ya. ya. Jadi kita bisa Jadi karya, jadi sesuatu gitu, yang membuat walaupun kita. sementara. Tapi itu juga menjadi apa ya, self rewarding activities untuk saya begitu. Sambil nyapu kita bisa gitu relax sendiri, difoto, dan ya menyenangkan untuk saya. Sangat-sangat refreshing. Dan itu nggak akan Pak Eko temukan kalau nggak ke desa itu sebenarnya. Atau ada kesadaran itu sebelumnya? Hanya di desa karena itu juga berubah. Iramanya kan berganti. Kadang-kadang pohon ini, mahoni yang banyak yang gugur hanya periode tertentu, tapi kemudian ada nemu pohon ini, daunnya ini, dan seterusnya. Itu ya semacam mengakrabi, menyapa alam di sekitarnya. Tapi juga kebutuhan dengan menyapu itu, lalu kita melihat kalau ada pertumbuhan rayap di rumah ini, jadi tahu begitu. Ya, ya. Karena kalau lama nggak nyapu, tiba-tiba rayapnya sudah Naik, naik gitu. Jadi menyapu sekaligus menginspeksi titik-titik Yang kemarin dilihat atau yang seminggu rawan lalu itu. dengan rayap itu. Tadi Pak Eko menyebutkan tinggal di desa dengan lifestyle yang seperti orang desa dan itu kemudian menemukan iramanya gitu ya. Susah nggak Pak Eko untuk switch ke situ ya? Karena kan kayak generasi saya nih punya mimpi-mimpi urbannya kan pulang ke desa, hidup dengan bayangan itu mungkin. Ya karena niatan awalnya memang untuk belajar sebetulnya. Belajar. Jadi pindah ke desa untuk belajar lebih dekat dengan alam. Karena saya ya berapa tahun ini kan selalu bicara tentang lokalitas, tapi tinggal di kota, jadi otoritasnya kurang ya. Iya, tidak selalu berjarak begitu. Nah, dengan tinggal langsung di desa, di antara alam, kedekatan dengan itu ada proses belajar saya kira. Dan ya ada banyak hal yang baru, dan saya pikir memang harus menyesuaikan itu. Ketika kita masuk dan menjadi bagian dari alam, itu berbeda dengan melihat alam lebih dari sisi apa ya, semacam view atau pemandangan indah saja gitu. Jadi, dan saya menyadari bahwa kegiatan domestik sehari itu cukup time consuming. Jadi orang desa tidak bisa disebut orang desa itu nganggur atau malas. Banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan sendiri, dan itu membutuhkan waktu banyak. Entah perkara kayu bakar, entah perkara air, entah perkara membersihkan dahan-dahan, daun-daun, dan ya banyak kegiatan yang lainnya itu. Dan belajar di desa itu Pak Eko terapkan juga untuk bidang ilmu yang Pak Eko tekuni selama ini, ada take and give-nya atau justru mendapat? Saya masih belajar saja. Jadi menerima banyak hal untuk membuka kesadaran-kesadaran yang baru, untuk menjadi lebih otentik, untuk tidak romantik, dan tidak melawan hal yang besar dari alam itu gitu. Itu mungkin perubahannya itu. Dan orang desa muncul itu ya, authenticity-nya. Saya kira orang desa karena hidup
bersama dengan alam sudah sejak dulunya, dia tidak pernah mengeluhkan tentang alam ya. Itu saya kira menerima alam dan hidup di dalamnya itu sudah yang built in, itu embedded kesadaran itu gitu. Mungkin agak beda, saya bayangin gini. Kalau hujan, bayangan kayak orang urban, hujan tuh membuat saya jadi memorinya takut, traumatik. Tapi kalau orang desa mungkin beda ya, karena dia merasa ini bagian dari alam yang ya itu bagian dari iramanya. Memang ini musim hujan, ini musim ini, itu it's part of the nature gitu. Karakter dari itunya, dan itu sudah ada siklusnya ya. Dan meskipun juga sekarang berubah juga ya. Ya paling diikuti saja yang seperti itu. Gitu. Tapi Pak Eko bilang otentik, tidak romantik gitu ya. Artinya bisa dijelasnya gimana? Ya otentik itu jujur dan terbuka dan menerima alam, itu bagian dari hidup kita. Kita jadi alam gitu. Dan kalau romantik itu kan lebih gimana ya? Wah ini hanya satu sisi saja tentang keindahan atau tentang apa. Tapi sebetulnya itu kan satu yang utuh gitu. Dan keutuhan ini menjadi penting ya dalam apa kalau saya rasakan gitu. Kita yang membangun kehidupan modern yang artificial itu banyak hal yang belum selesai. Jadi lingkarannya itu tidak tertutup gitu. Masih ada bolong-bolong dan itu meninggalkan hubungan-hubungan yang belum selesai, seperti misalnya sampah dan limbah dan itu. Tapi alam itu sendiri sempurna ya. Kalau itu tidak diganggu, tidak diintervensi, itu saya kira merupakan satu lingkaran yang tertutup, yang utuh, yang benar ya. Saya kira kita perlu meniru itu, kembali ke alam itu juga sebetulnya mengapresiasi hukum-hukum alamnya, dan kita yang menyesuaikan, tidak kemudian memaksa alam atau mencoba menindas alam. Dalam situasi kayak tadi Pak Eko kasih contoh misalnya tiba-tiba listrik padam, ini ketidakpastian kan banyak ya di desa, tapi memanage itu ya relax saja ya, karena itu kita akhirnya tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol semuanya seperti itu. Dan ada banyak hal yang di luar kita gitu. Bahwa kita merasa dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa mengatasi mereka, kayaknya tidak sepenuhnya benar yang seperti itu. Itu tercermin juga dengan karya-karya Pak Eko? Sedikit banyak menjadi lebih conscious. Jadi saya sering mengatakan bahwa arsitektur adalah sementara. Jadi kesementaraan itu menjadi penting dalam berarsitektur. Karena dan relasi terhadap site, terhadap tanah. Ya. Saya melihat tanah itu sesuatu yang sangat tua sekali. Seumur bumi ini. Dan akan selalu ada. Sementara arsitektur itu datang dan pergi. Dia hanya hinggap sebentar dan mungkin akan hilang. Ya sementara itu bisa 3 tahun, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Tapi tidak akan pernah lebih tua dari buminya. Nah relasi atau pemahaman ini saya pikir menjadi lebih punya kesadaran bahwa kita berarsitektur atau sebagai arsitek sebaiknya harus tahu diri. Kita ini menaruh sesuatu di tempat yang sangat tua dan punya peran yang sangat luas dengan sekitarnya. Jadi upayakan untuk menaruh sesuatu yang seperlunya saja atau merubah seperlunya saja. Jangan membuat jejak yang permanen kalau bisa. Ya semacam itu. Nah itu terjemahan dari tadi ya pengurangan Pak Eko pada sesuatu yang sifatnya lebih sementara, lebih. Dan juga lebih seperti tanaman ya. Jadi juga ada peran take and give-nya, dan malah sebaiknya giving back. Ya. Tidak taking out
semuanya to ada. match ya. Karena sering orang lihat kan Pak Eko punya pendekatan ya kalau membangun, ada tanaman yang sudah hadir di situ atau mungkin ada sesuatu yang sudah ada di situ, itu dipertahankan. Itu bagian dari Saya kira menerima harus itu. begitu ya. Karena kita datang belakangan dan kita tidak tahu alasan semuanya kenapa pohon ini ada dan apakah pohon ini mempunyai Ikatan peran bawah. terhadap sekitarnya yang lebih luas. Jadi sebaiknya tidak diganggu terlalu banyak yang seperti itu. Kesadaran Pak Eko soal arsitektur yang sementara itu tumbuh ketika awal pendidikan itu atau belakangan atau ada pengaruh dari yang lain? Mungkin saya lalu lebih bisa mengartikulasikan. Kalau dulu kan mungkin kesementaraan dengan bahan yang ini ya karena budgetnya minim dan seperti kepepet seperti gitu. Tapi belakangan saya tahu ini bukan persoalan budget, tapi sebenarnya ada value yang diperjuangkan. Memang kesadaran yang di sini. Memang tidak mau merubah, memang mau menerima dan karena melihat ada banyak hal yang memang sudah baik ya. Orang menyebut sebagai hamemayu hayuning bawono. Jadi sikapnya tidak lalu melihat, wah ini kok gini toh, nggak ada apa-apanya, kok masih raw, mentah, harus dirubah. Gitu. Tidak, justru ini sudah baik. Yang baik yang seperti apa, kita garis bawahi. Dan kalau mau nambah ya, tambahlah sedikit. Tapi yang tidak merubah terlalu banyak. Dan tidak membekas terlalu banyak. Ya. Jadi awal-awal yang dianggap low budget, tapi sebenarnya di balik itu ada value yang lebih gede ya untuk membuat sesuatu wajar lah ya dengan situasi. Ya ada kebenaran yang dimunculkan karena kalau tidak kan, ya ini lagi-lagi sebenarnya kalau dilihat kerangka besarnya ya sedang membangun argumen untuk mencari alternatif dari apa ya dogma-dogma urban industrial. Saya mencoba mempertanyakan itu sebetulnya alternatif tapi untuk iya bagaimana yang lebih match ya, yang lebih bisa bertanggung jawab, yang lebih benar katakanlah begitu. Ya kalau kita bicara tentang sustainability dan seterusnya, yang saya sendiri kok merasa bahwa akar dari pemikiran sustainability itu bukan pada yang technical saja gitu, tapi justru terlebih pada value. Ya, gitu. Dan itu biasanya lebih kokoh sih kalau ada value yang melandasi, dia akan bertahan dengan lebih panjang ya waktunya. Ya, betul. Kalau tokoh atau kan sering Pak Eko dikaitkan atau dihubungkan dengan Romo Mangun ya, yang punya. Ya, Romo Mangun itu saya bersinggungan dengan Romo Mangun dalam rentang yang cukup panjang. Mungkin 20 tahun. Jadi ada banyak jejak pemikiran Romo yang sangat membekas. Dan itu juga berawal dari tugas yang saya terima menjadi dosen atau bahkan menjadi salah satu perintis untuk membuka program studi baru di UKDW tahun 85. Studinya apa Pak Eko? Program studi arsitektur. Baru, Waktu itu masih teknik arsitektur karena awalnya dari sekolah tinggi teologi menjadi universitas. Dan salah satu program studi yang dibuka adalah teknik arsitektur pada waktu itu. Saya banyak ngobrol dengan Romo Mangun, tanya sebetulnya gimana ini kurikulum arsitektur, pemikiran-pemikiran ke depan dan seterusnya. Nah, ya pemikiran Romo Mangun banyak masuk di situ. Berpengaruh buat Pak Eko juga ya? Sangat, ya. Termasuk yang tadi penggunaan bahan, material, menghormati penggunaan bumi, bahan, Romo Mangun lebih radikal. Saya masih belum mampu untuk mengikuti itu. Saya masih banyak kompromi-komprominya. Bentuk radikalisnya kayak apa? Romo Mangun mengupayakan hal-hal yang baru, berpandangan lebih jauh ke depan tentang Indonesia masa depan, Indonesia yang baru sama sekali, sehingga dalam berarsitektur juga mencari idiom-idiom yang baru. Saya mungkin
pakai lawasan dan seterusnya itu mungkin walaupun motivasinya bukan romantisme terhadap objek itu tapi lebih kepada budget sebetulnya. Tapi budget kan tadi kembali Tapi ke value tadi kemudian kan. ada argumen lain yang membackup itu, yaitu sesudah kemudian orang tentang recycle element atau reclaim wood dan seterusnya, lalu seolah-olah mendapat pembenaran gitu ya. Tapi ya itu anginnya kemudian bertiup ke situ ya seperti gitu. Ya. Tapi kemudian Pak Eko punya ciri sendiri, lalu karyanya menjadi berbeda, itu juga proses belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan juga. Sebetulnya ciri itu tidak menjadi tujuan. Bahkan ada yang mengatakan saya tidak punya ciri juga gitu. Nah, saya mencoba begini, bahwa mengapresiasi site, bahwa tiap site itu punya peran dan punya kehendak. Nah, bagaimana arsitektur itu sinkron dengan itu sebetulnya. Sehingga kalau ada yang sama ya karena memang perannya sama. Kalau kemudian ada yang berbeda-beda ya karena ada aspek-aspek yang menjadi pembeda di situ, entah kliennya, entah geometri site-nya, entah konteks yang lainnya seperti itu. Jadi saya hanya ngikuti saja sebetulnya. Selama tinggal di desa ini ada penemuan baru atau kecakapan baru yang Pak Eko dapat dengan relasi dan gaya hidup di desa ini untuk kepentingan arsitektural? Mungkin saya menjadi lebih conscious dalam eksperimen, yaitu mencari a possible architecture, a rural architecture language gitu. Jadi mencari kemungkinan bagaimana berbahasa arsitektur di desa yang tidak mengikuti yang tadi istilahnya estetika urban industrial. Menurut saya itu penting. Karena persepsi orang sebetulnya melihat desa itu sebagai belum kota, sehingga harus dikotakan. Seolah-olah ada pemahaman bahwa kesejahteraan itu hanya ada di kota, dan kalau desa ingin sejahtera dia harus menjadi kota. Saya agak menyaksikan itu. Karena desa menurut saya memiliki hal-hal yang sudah baik, jauh baik, lebih baik dari yang di kota, dan tidak perlu menjadi kota atau dipaksa menjadi kota. Sehingga untuk mencari ungkapan yang modern secara arsitektural, mesti juga dicari apa yang khas desa. Jadi saya sering guyon mengatakan bentuk-bentuk ini adalah untuk merayakan kendesaan begitu. Tapi itu ada nilai-nilai yang baru tentang kenyamanan dan apa kedekatan dengan alam, dan ya kalau orang mengkaitkan sekarang dengan green architecture atau green design dan makanya menurut saya merasa inline dengan itu, bahkan lebih maju. Karena hidup dan merayakan kendesaan itu ya. Iya, dan juga begini, ketika di kota dipersepsikan misalnya green architecture atau green design itu pada batas dirinya sendiri, dia mengklaim ini green, tapi toh masih dalam tapaknya sendiri. Nah, menurut saya the real green atau the real sustainable architecture, it should be part of the universe. Jadi tidak terkungkung di satu wilayah, tidak memisahkan diri, malah out of the grid sebelumnya. Ya gimana kalau semakin memisahkan kan semakin mengisolasi, semakin tidak menyatu dengan alamnya yang seperti itu. Semakin nggak otentik sebenarnya. Iya. Dan desa itu melakukan itu dengan keluasannya itu ya, Pak? Iya, secara sosial juga, secara network. Misalnya tukang juga ngambil dari desa sini, desa sekitarnya, material juga dari sekitarnya, dan semuanya juga ya yang punya gawe atau yang berkait dengan rangkaian produksinya ini semuanya gitu, bukan cuma kita, satu bukan juga kita maunya ini gitu. Saya nggak bisa mengontrol semuanya. Dengan
tukang yang seperti ini, dengan skill set yang seperti ini, material yang seperti ini. Ya itu bagian dari itu. Ketika ngobrol dengan tukangnya, oke, diginikan gitu. Tapi dia bilang, oh, ngeten mawon lah gitu. Kayaknya begini lebih oke. Lebih oke. Ya sudah tuh gitu. Itu kan berarti ada keinginan untuk atau kesadaran dalam diri untuk menurunkan ego juga ya, Pak Eko ya. Kan kita punya bayangan lalu menghadapi realita yang berbeda. Ya, kalau itu saya sudah ya agak lama saya merasa bahwa arsitektur hanya alat dan dia harus menjadi resultante dari banyak aspek seperti gitu. Dan arsitek hanya salah satu komponen di situ. Gitu. Jadi, tapi bukan berarti lalu tidak bertanggung jawab terhadap hasil. Tapi kita menyadari bahwa variabelnya banyak seperti itu dan apa ya? Dan setara. Karena ketidakadilan itu saya sudah merasa agak lama. Ketidakadilan soal dalam arti peran. Jadi arsitektur sebagai proses itu selalu kolaboratif. Tapi kalau ada karya yang mendapat penghargaan arsiteknya, padahal yang mendapat publikasi arsitek nggak bisa mengerjakan dengan tangannya sendiri. Siapa yang berpeluh menggali dan mengangkat ini itu dan berpanas-panas terus itu karya mereka sebetulnya. Itu perasaan ketidakadilan yang lama dirasakan mereka. Jadi sekarang ya sudah karya bersama, sehingga ketika dia ingin begini, disuruh begini, pengennya begini, ya itu saya kira itu dia berhak ya menurut saya. Artinya sama-sama memberikan yang terbaik menurut versi dia gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya. Kemarin saya baca satu ungkapan yang menarik dan kayaknya kena ke Pak Eko. Jadi kalau kita bekerja dengan pikiran dan tenaga itu kita tukang, tapi kalau kita bekerja pikiran, tenaga dan hati itu seniman. Nah itu kayak Pak Eko menggabungkan itu kayaknya, dan mungkin karya-karyanya juga mungkin bukan karya arsitektur, tapi karya seni. Iya, cuma karya seni yang aktornya juga nggak hanya senimannya saja, tapi material dan alamnya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi kita salah satu pemain saja, bukan penentu tunggal yang itu yang tidak terjebak dalam perasaan paling berperan gitu ya dalam sebuah produk atau proses pembuatan sesuatu. Iya, pada akhirnya kesadaran itu begitu ya. Jadi merasa tidak mampu untuk tahu semuanya dan tidak bisa juga mengontrol semuanya, dan apa yang kita inginkan juga belum tentu yang terbaik. Jadi lebih baik itu dibuka dan kemudian dipecahkan, diselesaikan secara bersama. Gitu. Jadi ada ruang ketidakpastian yang luas ya. Sangat, sangat ya. Kalau menghadapi klien yang butuh kepastian dengan ukuran-ukuran yang lebih kalkulatif itu, gimana Pak Eko? Nah ini memang mungkin ini juga tidak ada satu obat untuk semua jenis penyakit. Mungkin pendekatan ini juga tidak selalu cocok untuk semua jenis proyek. Jadi gimana ya? Mungkin antara klien dan arsitek juga harus saling memilih. Antara jenis proyek dan pendekatan itu juga harus match juga. Gitu. Karena kalau nggak match, emang akan jadi persoalan terus-menerus ya, di awal atau bahkan sepanjang perjalanan itu. Ketika gagasan awalnya dan mekanisme kerjanya memang belum menjadi kesepakatan ya, yaitu akan terus benturan-benturan terjadi ya. Ya, jika kan tadi Pak Eko nyebut kesementaraan itu barang yang ditaruh di bumi yang lebih tua gitu ya. Nah, itu memang ada proses dia juga menjadi rapuh dan punya. Tapi juga beruntung atau bersyukur ketika klien mungkin juga bisa memahami itu dan menerima, sehingga kita memang biasanya perlu ngobrol banyak ya untuk menyamakan persepsi itu. Sehingga klop ya, ada pemahaman yang setidaknya dijalanin bersama-sama.
Satu lagi Pak Eko itu kan sering ngumpulin barang-barang nih. Kita ada di sekitar sini nih. Sempat saya nanya, ini Pak Eko apa yang mau diungkapkan dengan pengumpulan barang-barang ini sebenarnya? Orang udah nggak peduli sebenarnya kan. Balik lagi ke desa. Desa ini menurut saya memiliki keunikan. Jadi ada satu periode, ini budaya masyarakat agraris, ketika mereka dekat sekali dengan alam dan bekerja dengan pengetahuan yang sangat utuh. Jadi kalau kita bicara tentang agriculture is culture, bukan sekedar petani, ya. tapi ada the whole set of knowledge yang tentang pengetahuan tentang tanah, tentang bumi ini, tentang air, siklus air, tentang iklim, tentang cuaca, tentang pepohonan, baru juga tentang menanam dan panen dan seterusnya. Nah, pengetahuan ini tua, mungkin 2000 tahun. Yang di dalamnya manusia juga menciptakan alat kerja. Ini sebagai bentuk kemandirian menurut saya. Yang saya sering menyebutnya sebagai martabat budaya. Karena bisa memahami dan mencukupkan dengan membuat alatnya itu sendiri. Sekarang dengan perubahan banyak hal, alat ini menjadi tidak dipakai lagi dan akhirnya terputus. Nah, saya mengumpulkan barang-barang itu sebetulnya untuk belajar karena ada pengetahuan yang siapa tahu masih bisa bermanfaat. Untuk era sekarang. Iya, artinya contohnya begini, orang tidak lagi menggunakan bajak karena pakai traktor. Artinya tidak ada lagi yang membuat bajak. Nah, bajak ini terbuat dari apa? Kayu apa? Jenisnya apa? Angle-nya seperti apa? Ukurannya berapa? Dan bagaimana koneksinya? Dan jarak dan bentangannya. Ini pengetahuan itu menjadi ikut hilang gitu. Dan ini ada banyak sekali barang-barang yang seperti itu, tentang cangkul, tentang petel, tentang barang-barang yang lainnya. Nah, saya mencoba mengumpulkan ini. Untuk yang pertama yaitu karena itu identitas dari desa, dan sebetulnya concern yang lebih besar adalah bagaimana mengkonservasi dari knowledge itu. Ini yang belum kesampaian. Jadi bagaimana memodifikasi keterampilan-keterampilan yang di desa agar tetap hidup, tapi untuk menjawab kebutuhan yang lain yang mungkin itunya. Sebenarnya pandai besi hanya membuat cangkul, membuat arit dan seterusnya. Tapi sebenarnya pengetahuan tentang besi, tentang pandai besi, tentang metalurgi, tentang pengolahan, tentang membentuk itu kan bisa dipakai untuk banyak hal. Lain. Ya. Nah, saya sebenarnya hanya ngeman itunya begitu. Knowledge-nya. Kultur itu. Iya. Nah, sementara ya dikumpulkan dulu untuk kemudian siapa tahu nanti ada yang bisa mengapresiasi dan kemudian ikut mengembangkannya itu. Itu berkejaran dengan hilangnya kecakapan itu nggak Pak Eko? Dengan kebutuhan sangat. Misalnya yang udah nggak dipakai. Saya mengamati agak lama itu pandai besi ya. Pandai besi ya sekarang buka di pasar-pasar tradisional. Saya sering ngobrol banyak dengan mereka. Mereka ini punya cerita-cerita yang menarik ya. Misalnya, wah ini arang yang terbaik itu ada 3 saja gitu. Dari kayu jati, bambu ampel, dan satu lagi kayu Kamboja seperti itu. Kok bisa tahu itu? Kamboja yang di kuburan-kuburan itu. Tapi yang sudah besar kan yang berarti bisa dibuat arangnya gitu. Ini curious sekali kalau untuk saya. Ini memerlukan riset lebih jauh gitu. Apakah panasnya lebih tinggi karena atau apa begitu. Nah, beberapa pandai besi yang ada meninggal karena sudah tua. Yang tertua itu misalnya Mbah Ahmad itu meninggal umur 95 misalnya. Lalu ada yang lebih muda Pak muridnya itu Pak Ponimin dan lain-lain. Saya membayangkan pengetahuan mereka yang terhimpun dalam sekian puluhan tahun itu ikut hilang. Eman banget gitu dong. Tapi ya ini nggak tahu harus bagaimana gitu. Saya nggak tahu apakah ini kaitan dengan dinas kebudayaan atau ini apa ya siapa yang harus mengurusi itu gitu.
Tapi itu kan cultural asset menurut saya. Knowledge itu sangat penting. Dan faktor bahwa produk yang mereka buat tidak lagi digunakan menjadi hilangnya kecakapan-kecakapan yang mereka miliki. Iya betul. Sehingga memang harus memodifikasi skill setnya. Apalagi dulu pernah ada arit ya, didatangkan dari luar dengan harga yang lebih murah. Itu sangat fatal itu akibatnya gitu. Karena kebutuhan untuk memproduksi menjadi hilang dan kecakapan yang udah dikumpulkan puluhan tahun bisa hilang. Wah, kalau diulik detail itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang menurut saya sangat menarik gitu. Dan semua produk kan kayaknya hasil desain ya, artinya dia mencoba menjawab persoalan dengan produknya itu. Nah, itu kalau itu dikaitkan itu, kita yang orang modern ini antara user, maker, dan desainer itu terpisah. Iya. Tapi kalau yang di zaman dulu di pasar ini dekat sekali komunikasinya antara user, maker, dan ini seller sebetulnya. Seller merangkap desainer. Karena dia mendapat feedback dari orang ini, harusnya lebih begini. Kurang melengkung, abot segala gini. Terus dia revisi sedikit buat ke makernya ini begini lebih nyaman dan gitu tuh. Dan itu proses refinement yang iteratif seperti itu sehingga alat ini sudah benar seperti itu walaupun masih disempurnakan lagi gitu. Itu yang menurut saya ini juga hal yang baik yang di desa yang saya kira orang perlu sadari, bukan sekedar melihat barangnya tapi ekosistem produksinya, sharing knowledge-nya, dan ini kan baik sebetulnya untuk dilihat gitu. Kayak tadi soal pandai besi kan sebenarnya ilmu metalurginya yang bisa digunakan untuk produknya sih mungkin macam-macam ya. Cuman masalahnya menemukan produksi yang dibutuhkan masyarakat sekarang oleh mereka yang punya kecakapan itu yang kayaknya nggak kuat. Ya itu yang harus, saya kira peran desainer di situ perlu masuk untuk kemudian mencoba mengkaitkannya. Misalnya teknik-teknik mereka istilahnya dipupuk gitu ya. Bagaimana besi ini kemudian bisa dicampur di dalamnya itu dengan metal yang lain supaya tidak ini kaitannya dengan cangkul misalnya supaya tanahnya nggak lengket gitu. Jadi bisa dikombinasikan dengan tembaga atau kuningan atau kaca misalnya ditaruh dan dileburkan. Ini itu masih sangat curious sekali kalau menurut saya ini harus dikejar lagi ini seperti apa gitu. Beberapa pemilik kecakapan itu masih ada. Masih ada, iya itu. Ya, Pak Eko waktu itu ceritakan ada satu masa di mana cangkulnya ada cermin-cerminnya itu ya. Oh iya. Itu mungkin cara mereka atau cara produsen itu men-solve problem ketika itu ya. Ada jawabannya. Saya baru dapat itu satu cangkulnya itu. Ada cerminnya. Belum. Oh belum. Tapi saya sudah tahu kayaknya letaknya di sini gitu. Oke. Itu kalau ditunjukkan baik ya. Boleh, dia apa kok? Cangkulnya. Yang ada ekornya. Iya itu. Iya itu. I see. Ini cangkul ya kategorinya. Ini cangkul dan ini hanya di daerah Wates. Besinya di sini ya. Ya. Ini cangkul. Di Wates ini, Wates Kulon Progo, hanya di daerah situ. Katanya kaca di daerah sini. Di sini. Di samping sini. Ya, bulat gitu, dua sisi. Oke. Dugaannya apa Pak Eko untuk? Nah, ini pertama dari konstruksinya ini ya. Ini ekor bukan hanya dekorasi tapi counterweight gitu. Jadi dia membuat ini lebih balance gitu. Gitu. Dan ini dikasih kaca gitu. Karena kalau harus pakai ini ada tanah-tanahnya kan. Ya, nempel. Dan ini yang harus dihilangkan itu dengan cara dikipatkan gini. Oke. Nah, itu dengan dikasih gini, ketika orang cangkul dan putar gini kita bisa bayangkan pagi hari banyak orang mencangkul di sawah. Dan itu kelelap gitu. Wah, ini harus keren, diulangi itu. Kalau itu bisa istilah sekarang enactment ya. Iya. Dan kalau itu ditampilkan lagi, wah itu jadi contemporary theater.
kolosal juga kalau Kolosal barengan seperti pagi-pagi itu. semua petani menggunakan. Orang mempunyai apa ya, kebanggaan lagi ya dengan profesi itu gitu. Ada kecintaan, ada kesukacitaan dalam bekerja yang saya kira itu hampir hilang ya. Ya. Dan kecakapan itu mudah-mudahan bisa kekejar tuh Pak Eko dengan kebutuhan yang lebih relevan sekarang Ya, supaya tidak lagi apa ya, hal-hal yang kita kumpulkan dan memiliki sekian generasi tiba-tiba loss gitu. Kayak tadi datang arit impor dan kemudian nggak ada lagi orang yang memahat atau menata atau Dan sebenarnya tentang cara memandang kehidupan itu saya kira juga menarik ya. Ketika tidak hanya fungsional, tidak hanya satu aspek saja, tapi semuanya itu dalam satu kesatuan yang utuh, yang ya bekerja dengan sukacita. Ya, bisa bayangkan berasnya mestinya lebih enak kalau dibanding dengan yang dulu. Nyangkul dengan gersulo. Ya itu. Itu nyangkul dengan sambil bermain-main gitu, berkomunikasi dengan rekan sekerjanya yang seperti itu. Lalu dengan semua barang ini Pak Eko sudah membuat pendataan kah atau membuat semacam? Belum. Itu yang saya kira perlu, tapi begini, karena saya mengawalinya itu hanya karena keprihatinan ya, karena ngeman saja, bukan karena saya punya pengetahuan. Nah ini sambil jalan narasinya yang harus dikumpulkan untuk kemudian dicari gitu, ditulis ya. It's ongoing process. Oke. Pasti akan memberi tadi jawaban atas mungkin persoalan-persoalan sekarang juga ya, yang kita tak atau memang semakin banyak yang tahu, walaupun itu mungkin tidak lengkap narasinya, mungkin akan banyak orang yang terpanggil untuk ikut untuk memberi support ya, support gitu ya, yang mungkin sudah punya pengetahuan gitu ya, betul, ya itu. Mengumpulkan orang-orang yang segagasan gitu. Nah, itu mungkin eranya sekarang ya, dengan sosial media itu peluang itu menjadi lebih terbuka ya. Dan ada keprihatinan banyak sih soal kecakapan-kecakapan yang kemudian hilang ya, nggak hanya soal alat-alat pertukangan ya, bahkan kesenian. Kalau kita cari pelukis-pelukis Bali yang detail kecil-kecil itu sekarang juga udah mulai berkurang. Ahli kayu itu mungkin karena sekarang serba instan, orang butuh sesuatu ya sudah impor dengan mudah, sehingga orang tidak menjaga cakapan yang sudah dimiliki sekian lama itu ya. Dan terutama kaitan dengan pengetahuan tentang alam ini kita kan sangat minim sekali. Padahal hidup bergantung dengan alam. Nggak tahu ada sekolah pawang hujan atau enggak ya? Yang jelas ada perkumpulannya sih Pak. Perkumpulan pawang hujan. Oh iya. Saya pernah waktu di istana asosiasi sering sekali pakai jasa pawang hujan kalau mereka ada kegiatan gitu kan. Dan ada yang bisa memastikan bahwa nanti tidak akan ada hujan gitu. Ternyata itu logik. Dan tapi kalau kita lihat itu dari sisi as a knowledge, menarik kan? Iya. Itu sebuah mungkin di luar logik atau di luar metode penelitian sekarang ya. Sekarang menjadi itu klinik atau apa itu kan karena beyond our knowledge sebetulnya. Tapi ketika itu bisa dijelaskan, dan saya kira mesti dijelaskan, bisa. Toh orang bisa membuat hujan buatan misalnya dengan garam dan seterusnya, mestinya. Dan mungkin ada yang lain, yang di sungai membaca arus, memanggil ikan, dan ada banyak yang lainnya gitu. Ya, nepuk-nepuk air itu semua. Kalau dilihat di pedalaman-pedalaman kan dilakukan ya. Knowledge-nya ada, cuman memang beyond urban knowledge lah ya. Wah, itu semua serba logis. Kita mengalami reduksi dan penyempitan yang luar biasa. Dan di desa ini kayaknya penyegaran lagi ya Pak Eko ya. Ada kesadaran-kesadaran baru lagi yang tadinya nggak disadari. Ya kayaknya orang masih mempraktekkan itu, dan mungkin kearifan-kearifan yang menurut saya baru ya, yang saya kira itu seperti memperkaya dan menyadarkan bahwa
Masih terlalu sedikit pengetahuan kita. Kalau fase Pak Eko kembali ke desa ini kan fase setelah sekian puluh tahun ya berkarya gitu ya. Di usia Pak Eko berapa ya waktu itu pindah ke desa? Saya kira 7 tahun yang lalu ya, mungkin 55 ya. 55. Itu dengan semua resiko harus diambil, misalnya mengajar dan sebagainya, lalu ada metode baru kan? Sebetulnya motivasinya begini, saya sebagai arsitek kan banyak ngomong tentang lokalitas tapi tinggalnya di kota itu tadi. Betul. Dan saya merasa saya harus belajar dari tangan pertama bagaimana mengalami lah misalnya arsitektur kayu itu seperti apa itu. Itu saya tinggal di arsitektur kayu. Apa plusnya, apa minusnya yang seperti itu supaya tidak Berjarak jauh ya. Iya, dan tidak hanya membicarakan itu tanpa mungkin menghayatinya seperti itu. Jadi pamrihnya sebetulnya ingin belajar dari tangan pertama itu saja. Okay. Kayak ada perasaan yang tidak nyaman kalau mengatakan sesuatu tapi kita nggak melakukan sesuai yang kita katakan. Ya, semacam kita nggak lengkap, semacam katanya-katanya. Nggak otentik juga ya? Ya, itu betul. Dan kembali ke desa kayak memulihkan otentisitinya itu ya. Dan kadang-kadang orang bilang, wah enak ya sudah hampir pensiun, liburan di desa terus. Enggak. Saya enggak pensiun. Justru saya sedang sekolah ini di desa, saya belajar lagi di desa. Jadi enggak romantisme seperti layaknya orang membayangkan, tapi ini justru panggilan untuk menjadi liburan otentis santai ya? Gitu. Jadi ini proses belajar lagi gitu. Jadi saya merasa saya sekolah di situ. Dengan tetangga yang begini, oh ini bisa dimakan, ini enggak, ini yang begini, ini yang tumbuhnya searah jarum jam ini boleh dimakan, yang melawan jarum jam ini beracun, dan sebagainya. Gimana itu pengetahuan seperti itu? Itu Pak Eko baru dapat ketika di desa itu ya. Ini lihat ini pohonnya, kalau ini daun pohon pisang ya, misalnya ini pisang, nanti muncul daun kecil, nah sebentar lagi jantungnya keluar berbuah seperti itu. Gimana literatur bisa cari ya seperti itu. Dan itu butuh pelibatan yang luar biasa dengan alam itu ya tadi. Itu kalau ngobrol dengan petani gitu, seperti dikuliahin, ada yang gini, lihatnya gini gitu. Itu ada sikap batin yang agak melawan nggak Pak Eko? Karena kan kita ngerasa kalau datang dari luar atau berpendidikan datang ke sebuah wilayah dan kita harus mendengarkan sesuatu dan kita menerima sesuatu itu kan kayak itu beban itu mungkin karena saya sudah tua ya. Beban itu sudah saya tinggal lepas selesaikan ya. Jadinya saya bisa membuang gelas saya kosongkan gitu untuk diisi. Wah, itu butuh apa itu ya, keberanian yang luar biasa itu membuang gelas menjadi kosong. Sebenarnya enggak juga sesuatu yang biasa. Saya ke pasar, saya ngobrol, nggak ada yang tahu saya ini apa arsitek atau dosen, dan itu nggak masalah gitu. Ketemu teman baru, ketemu ngobrol. Itu guru-guru saya itu di pasar. Jadi udah melepas semua identiti atau hal-hal yang melekat sebelumnya dan terbuka dengan yang baru. Dan mengasihkan itu. Kita menjadi bukan siapa-siapa, tidak ada beban, dan kita bisa belajar dari siapa saja seperti itu. Kayak curiosity-nya dibangun lagi, ya. Jadi kayak anak kecil lagi. Iya, betul. Gini. Dan tanpa beban. Ya. Mengasihkannya belajar kan itu sebenarnya. Ada curiosity-nya. Nggak mikir gengsi atau siapa. Semua saya bilang, semua yang saya temui itu guru-guru saya sebetulnya. Sehingga sikapnya ya bukan dengan tinggi hati ya, tapi dengan kerendahan hati mendengar mereka sebagai orang yang punya value untuk kita. Dan senyatanya mereka memang lebih punya pengetahuan. Saya hanya tahu sedikit arsitektur saja toh. Mereka a whole. Sementara kehidupan itu sangat luas sekali. Nah soal ini Pak Eko, kita kan di Pariglegung nih. Ini sesuatu yang baru lagi nih, mainan Pak Eko atau nggak tahu saya bisa menjelaskannya sebagai apa ini tempat ini? Lab untuk uji coba apa atau melakukan sesuatu? Iya, lab bagaimana, kalau rumah kan mungkin hanya untuk rumah, tapi saya ingin mengundang sebetulnya teman ikut menikmati ini untuk pengalaman di desa, pengalaman menjadi bagian dari desa.
dekat dengan alam, dan jadi ruang ini seperti Laboratorium. lab yang bisa dimanfaatkan sebagai simpul sebetulnya. Ya warung sih ada, tapi warung mestinya bukan tujuan akhir ya. Tapi ini adalah sarana saja untuk mempertemukan lebih banyak orang gitu. Untuk mungkin bisa berkait, mungkin punya concern tentang apa saja yang seperti itu. Dan proses itu sudah jalan atau dalam Sambil jalan, sedang berjalan, sedang. kayak Pak Eko kayak lebih sering di sini ya dibanding di Karena rumah. masih ada tukang, Di sini. jadi tukang masih ada, saya mesti menemani. Kalau untuk warungnya ya karena yang menjalankan, yang tim intinya kan dari tetangga-tetangga di sini. Nah, istri saya masih butuh menemani untuk membuat presentasinya supaya lebih bagus seperti itu. Ya ini proses belajar untuk semuanya, untuk lebih banyak orang lagi gitu juga. Anak-anak juga ya belajar terlibat semuanya. Oke. Dan yang unik sih pelibatan warga nggak hanya soal masak-masak, tapi juga parkir dan sebagainya. Iya. Itu gimana tuh Pak Eko? Kan ini tempatnya apa istilahnya delik gitu ya. Iya. Tapi bisa memfasilitasi orang bisa ada. Dan ini saya kira spirit desa adalah kehidupan kolektif. Kehidupan kolektif. Jadi kita berbagi. Jadi kalau semuanya dilakukan bersama, tidak hanya kemudian ini milik seseorang atau hak seseorang. Tapi ini ditawarkan terbuka. Siapa yang mau ikut? Yang bilang, oh ini halamannya gitu terlibat untuk mengelola parkirnya. Monggo. Dan mungkin juga keterlibatan yang lainnya itu masih sangat dimungkinkan. Gitu. Jadi kolektivisme itu hadir di desa dan itu yang perlu menurut saya, yang harus dihidupi. Ya, karena ruh dari desa, kehidupan sosial di desa ada di situ. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian mendominasi semuanya, tidak bagus. Tapi dia harus menjadi bagian dari semuanya. Ya. Dan semangat untuk menjadi bagian dari keseluruhan itu kan akhirnya, kalau tadi Pak Eko ngasih contoh yang green, tadi kan terkungkung di satu kawasan, ini malah meluas. Harus blend in dengan semuanya. Ya. Itu yang ditemukan juga di desa ya. Dan secara sosial memang begitu gitu. Jadi itu yang saya yang harus menyesuaikan dengan desa itu. Kalau tadi Pak Eko bilang karyanya nggak banyak ciri, saya justru melihat cirinya Pak Eko apa ya, yang kayak di sekitar aja. Kayak tadi kita masuk ke sini kan nggak ada yang sangat kalau kita lihat karya arsitektur kan menonjol sekali atau berbeda sama sekali. Ini kayak menyatu dengan ya lingkungan sekitar kayak begitu ya, ini jadi bagian dari lingkungan itu. Betul. Kesadaran itu yang Pak Eko tadi ya, kolektivisme nggak berbeda. Jadi ya arsitektur seperti organisme, seperti makhluk ya, yang dia harus beradaptasi dan mengadopsi nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Jadi hidup di situ gitu. Dan posisi itu malah membuat lebih punya peran yang besar ya Pak Eko ya. Dia memberi ruang. Diharapkan, ini masih ongoing proses. Tapi ya pamrihnya begitu, bisa memberikan manfaat pada orang yang lebih banyak yang seperti itu. Kalau dalam posisi yang tadi Pak Eko kan kembali ke desa dengan otentik bukan romantik, ini banyak orang kayak generasi angkatan saya lah, ini punya romantisme tinggal di desa. Saran Pak Eko gimana dengan orang-orang yang itu punya saya sering tanya ketika ini di sini gimana? Banyak nyamuk ya, ada ular atau enggak ya? Banyak. Nyamuk banyak. Loh, terus gimana? Mereka sudah ada lebih dulu dari saya datang gitu loh. Maksud saya ketika kita ingin berteman atau ingin menyatu dengan sesuatu, kita harus menerima semuanya gitu. Kita tidak menolak bisa atau milih gitu ya. Dan ketika kita bisa menerima semua itu kan proses yang panjang Pak. Ya, tapi itu sesuatu yang wajar. Kalau saya lihat gimana ya, budaya di kota ya, di supermarket itu kita bisa nerima, bisa cari durian yang sudah dikupas gitu. Jadi kita tidak tahu tentang durinya, tentang resiko untuk itunya gitu. Itu menurut saya ya kita
Ya, menerima durian seperti yang kita maui, tapi ya menurut saya itu bukan relasi yang imbang ya. Ya durian ya dengan durinya, Ya, dengan dengan resiko semuanya membukanya gitu. nggak Iya. dapat durian yang enaknya gitu ya. Iya. Itu bagian dari surprise-nya juga Iya. sih. Mhm. Kalau laboratorium ini akan dikembangkan lebih luas lagi untuk yang lain, Pak? Ya, mungkin basisnya kita memperkuat pengetahuan tentang budaya desa lewat dokumentasi. Ya, di kampus juga mendapat dukungan itu gitu. Jadi ada laboratorium khususnya lab sejarah ya yang ikut mendokumentasi itu. Ini saya kira juga penting, lalu kita seperti mendapatkan legitimasi akademik tentang apa yang dilakukan gitu dalam ketika nanti ada publikasi dan seterusnya. Nah, sesudah itu mestinya ada forum-forum lanjutan bagaimana tempat ini bisa lebih difungsikan untuk mendekatkan generasi muda terutama terhadap persoalan-persoalan kebudayaan, sosial, lingkungan yang seperti itu. Ini impian besarnya. Dulu kan sempat ada, saya dengar resistensi dari kampus, Pak Eko harus pergi ke desa, tapi sekarang justru ada pembenarannya ya, sehingga ada studinya, lalu kemudian membuat apa yang diharapkan. Tempat ini bisa jadi kelas alternatif, atau bisa jadi ruang meeting alternatif, ruang lab alternatif, yang seperti itu. Dan pandemi kayaknya tadi Pak Eko, keuntungan ini pembuktian atas keuntungan itu juga ya. Desa yang lebih tangguh, lebih punya. Lalu relasi kita menjadi lebih luas dan dengan jangkauan online sebetulnya lebih bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Dan nanti kalau sudah selesai pandemi kan, ya saya percaya akan ada banyak ide-ide baru, kegiatan-kegiatan baru yang muncul di tempat yang terpencil gini. Iya. Dan ini menumbuhkan harapan untuk segala sesuatu bisa muncul juga di desa. Dan desa bukan wilayah yang belum jadi kota. Jangan-jangan orang kota yang harus menjadi desa. Dan itu banyak yang memikirkan itu. Seperti ada Pak Singgih di Kandangan, terus ada kegiatan Murakabi, dan ada teman-teman seniman dan yang lainnya itu. Jadi memang waktunya mungkin ya, sudah waktunya untuk desa berbenah, desa belajar untuk menerima dirinya sendiri, tidak harus ikut-ikutan menjadi kota. Dan jangan-jangan kota yang harus menjadi desa lagi nih, karena tadi ya tidak menjadi bagian. Kota mesti belajar lebih utuh, lebih menerima alam itu dengan apa adanya, melepaskan sebagian atau sebagian besar kontrol atas alam. Itu tantangan kota saya pikir kalau itu bisa diselesaikan. Tapi kalau dia lebih berdamai dengan alamnya. Nggak jadi musibah besar tuh di kota kalau kontrol terhadap alam dikurangi. Ya maksud saya lalu bisa membaca alam, bisa mengapresiasi kehendak alam, bisa tidak semata-mata merekayasa ya. Iya ya. Sekarang misalnya kita tahu suhu rata-rata kita 29 derajat, 30 derajat, tapi kita pengennya 16 derajat. Gimana itu? Melawan alam sama sekali. Yang konsum energinya juga menjadi luar biasa. Betul. Dan kita mengisi kafling kita dengan sangat penuh sehingga tidak mungkin ada pohon besar tumbuh di situ. Ini defisit oksigen kan. Belum lagi tentang peran tanah itu yang harusnya ikut ambil bagian dengan resapannya menjadi tidak ada. Nah itu seperti itu. Wah ini kota harus merombak banyak hal ya, dengan kesadaran bahwa mereka lebih menerima alam, mau belajar dari ketidakpastian yang dihadirkan alam. Ya kan alam jauh lebih tua dari kita. Atas hak apa atau kemampuan apa kita bisa mengontrol alam yang sudah 5 miliar tahun ini. Kalau tren orang-orang yang kembali ke desa, Pak Eko lihat kabar baik atau kabar baik? Desa membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baru, membutuhkan network yang baru untuk memulihkan juga rasa percaya dirinya. Oh, mereka tidak harus menjadi kota tadi itu ya. Dan
ya memperkuat, menghimpun lagi pengetahuan-pengetahuan yang masih relevan. Dan ada banyak hal yang baik yang di desa ini gitu. Jadi menaruh fasilitas-fasilitas yang biasanya ada di kota itu bisa saja di desa daripada kemudian menghutankan kembali kota. Terlalu costly menurut saya. Sharing resources mungkin lebih pas. Masuk akal ya, untuk desa juga tumbuh menjadi. Dan kota juga akan lebih rileks ya, tidak semuanya ditanggung sendiri seperti itu, tapi dibagi. Ya. Dan mudah-mudahan laboratorium ini menjadi ruang yang terbuka untuk memungkinkan konektivitas Exchange atau of ideas, pertukaran gagasan yang membuat orang juga ngerasa nilai-nilai ini bisa dikembangkan, bisa diterapkan, bisa dipakai. Memang nggak ada jalan lain kan sebetulnya. Nggak ada arah balik nih, pokoknya harus dijalani dan menemukan. Dan mau tahu tentang alam, saya kira itu. Jangan kita memaksa alam untuk mau tahu tentang kita ya. Gitu. Hadir alam jauh lebih tua, jauh lebih punya kehendak lebih besar dari kita. Ini ajakan untuk lebih rendah hati sebenarnya. Lebih rendah hati, lebih utuh, lebih terbuka, lebih tulus. Lebih pada kebersamaan saya kira. Dan arsitektural sebenarnya cuma satu poin atau satu bagian. Itu titik kecil sekali dan ya hanya alat saja yang itu. Dan alat pun ini sementara tadi ya Pak Eko. Sangat sementara. Sudah kecil, alat sementara lagi sementara. Mau klaim kayak apa lah gitu ya, nggak mungkin. Ya lebih tahu diri, lebih sadar diri. Dan aktivitas Pak Eko yang pagi itu mengundang saya juga untuk melakukan hal yang sama. Itu kan aktivitas berkesadaran juga tuh. Nyapu, menemukan sesuatu. Sangat meditatif dan nyapu itu juga koordinasi ya sini kan gitu dengan alatnya itu gitu. Udah daun gini, nggak mau pergi. Dipaksa nggak mau pergi gitu. Cuma ternyata salah gitu. Cuma arahnya dibalik ya. Oke. Itu banyak pengalaman kesadaran yang muncul. Jadi kita memaksa satu arah salah. Padahal tinggal dicutek sedikit aja udah bisa. Iya. Oke. Matur nuwun Pak Eko. Wah, saya sama-sama. banyak belajar ini soal kesadaran dan berkesadaran ya tadi dari nyapu tadi sama hidup di desa yang ternyata bukan romantisme yang kita kejar tapi ya otentisitas desa tumbuh. Orang kota bisa belajar, orang desa punya kepercayaan diri untuk memunculkan dirinya gitu ya dengan kekuatan yang bisa kita gunakan. Matur suwun Pak Eko. Wah, sami-sami. Matur nuwun. Senang mendapatkan banyak kesadaran ini. Sore-sore hujannya udah reda. Tadi maunya di luar tuh, tapi udah. Betul. Ini salah satu bukti bahwa kita nggak bisa melawan alam kan. Kita terima aja dengan rendah hati, dengan utuh, dengan tulus tadi Pak. Next time.